Istri kedua sang penguasa, episode 55, keluarga baru. Kediaman Nicholas kini telah dihias sedemikian rupa untuk menyambut kedatangan menantu mereka. Dewi yang begitu antusias bahkan menyewa wedding organizer untuk memberikan kesan yang mewah dan elegan untuk penyambutan menantunya. Keluarga besar mereka pun telah banyak yang hadir. "Bi, bagaimana persiapan hidangannya, Bi?" tanya Dewi. "Semuanya aman, Nyonya. Tinggal dimasak saja," jawab salah satu pelayan rumah itu yang cukup dekat dengan Dewi. "Pastikan semuanya, Bi, terutama untuk ibu hamil," ujar Dewi lagi. "Siap, Nyonya." "Baiklah, Bi, kalau begitu saya tinggal dulu," tutur Dewi sembari tersenyum. Raut kebahagiaan selalu terpancar di wajahnya, membuat semua pelayan rumah itu menjadi senang karena melihat majikan mereka yang terlihat sangat bahagia. Semua para pelayan pun sangat antusias ingin menyambut kedatangan istri tuan muda mereka. Rumah sakit. "Mas, kok rasanya aneh ya? Baru bangun, tiba-tiba perutku udah besar begini." Aurora menatap dirinya di cermin besar yang ada di dalam kamar mandi tempatnya dirawat. Al yang sementara merapikan kemeja putihnya melirik ke arah istrinya lalu tersenyum. "Itu karena kamu bangunnya terlalu lama, sayang." Al mencubit gemas hidung istrinya. Aurora mencibikkan bibirnya. "Mas, Aura takut," tutur wanita itu seraya bergelayut manja di lengan Al. "Takut kenapa, sayang?" tanya Al. Tangan pria yang sudah terlihat fresh itu merapikan rambut istrinya yang sudah terlihat lebih panjang. "Aura takut ketemu keluarga Mas. Nanti kalau mereka nggak suka sama Aura gimana?" tanya Aurora seraya mendongak menatap wajah suaminya yang sudah terlihat rapi. Sangat berbeda saat pertama Aurora membuka mata. Al merubah posisi, memeluk Aurora dari belakang. Lalu tangannya mengelus perut istrinya dengan lembut. "Itu tidak mungkin, sayang. Semua orang pasti akan menyukai istriku yang seksi ini." Tak lupa Al mengecup pipi istrinya. Aurora kembali menatap pantulan dirinya di cermin. Dress putih lengan pendek dengan panjang di bawah lutut telah membaluti tubuhnya. Kembali wanita itu merapikan tampilannya. "Bagaimana Mas penampilan Aura? Udah bagus kan?" tanya Aurora kepada suaminya yang masih selalu menempel kayak cicak. "Tentu saja bagus. Apapun yang kamu kenakan semuanya bagus." Al melihat penampilan istrinya dari atas ke bawah. "Jadi bagaimana Tuan Putri, apa Anda sudah siap?" ujar Al selaya menjulurkan tangannya. Aurora meraih tangan besar itu. "Siap, Mas." "Baiklah kalau begitu, kita berangkat sekarang Tuan Putri, karena semua orang sudah menunggu kedatangan Anda di kediaman Nicholas," ujar Al dengan bahasa formalnya membuat istrinya tersenyum. Al dan Aurora bergandengan tangan keluar gedung rumah sakit yang telah disterilkan oleh para pengawal hingga tak ada pengunjung yang terlihat tentunya. Hanya beberapa petinggi rumah sakit yang mengantar kepulangan mereka menuju ke gerbang belakang di mana mobil yang telah disiapkan oleh Wawan. Akhirnya mobil mewah itu pun meninggalkan wilayah rumah sakit tersebut. Setelah hampir 1 jam menempuh perjalanan, mobil mewah itu pun telah tiba di tempat tujuan. Aurora dengan perasaan gugupnya berjalan menuju ke pintu masuk. Tanpa terasa, tangannya yang berada di genggaman Al terasa sangat dingin. Al yang merasakan itu langsung memberikan semangat kepada istrinya. "Astaga, aku seperti ingin bertemu presiden saja." Gugup. Parah. "Oke, siap,"
pinta Al ketika tangannya sudah memegang handle pintu. Aurora mengangguk sebagai jawaban. Begitu pintu terbuka, Aurora dikejutkan dengan puluhan orang yang berpakaian senada dengannya, serba putih. Berteriak mengucapkan selamat datang untuknya. Tak lupa ucapan selamat datang pun terlihat di ruangan itu, lengkap dengan balon-balon yang berterbangan. Tanpa sadar, Aurora menggenggam erat tangan Al dengan mata yang berkaca-kaca. Bahkan wanita itu tidak tahu lagi mau bilang apa. Ia hanya diam memandang ke semua orang dengan perasaan yang begitu bahagia. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan disambut semeriah ini oleh keluarga suaminya. Sedetik kemudian, air mata itu pun menetes. Dewi langsung datang memeluk menantunya. "Nggak boleh menangis, sayang." Dewi melerai pelukan itu lalu menghapus air mata Aurora. "Semua orang berbahagia menyambut kedatanganmu. Jadi kamu harus selalu tersenyum." Aurora mengangguk lalu tersenyum. "Terima kasih, Mi." "Selamat datang menantuku," ucap Rikolas. Tak lupa pria parubaya itu memeluk menantunya. "Terima kasih, Pi," ujar Aurora. Pelukan itu terlepas saat suara dehaman Al terdengar. "Jangan lama-lama meluknya, Pi. Itu istri Al," ujar Al cemberut lalu menarik Aurora kemudian merangkulnya. Hal itu membuat semua keluarga mereka tertawa. "Lihat kelakuan anakmu, Mi," cibir Rikolas. "Kalian kan sama," ujar santai Dewi membuat Rikolas bungkam seketika, hingga mengundang gelak tawa di dalam rumah itu. Dewi lalu mengambil alih Aurora dan membawanya berbaur dengan keluarga yang lainnya. Aurora berkenalan dengan satu persatu keluarga besar suaminya. Bahkan mereka semua terlihat antusias mendengar kisah bumil itu, hingga bisa menikah secara diam-diam dengan Al. Saat acara telah selesai, kini hanya tinggal penghuni rumah itu yang tinggal di ruangan keluarga, ditambah dengan Wawan dan Hans, sang pengawal karena Rikolas akan memberikan sedikit tugas untuk kedua pria itu. Putri asyik dengan kek stroberi di depannya, sedangkan Wawan asik mencuri-curi pandang ke Putri, dan itu ditangkap oleh Aurora. Sepertinya Wawan menyukai Putri. Hal yang tengah menyuapi Aurora buah-buahan menangkap basah istrinya yang sedang tersenyum tipis, seraya sesekali melirik ke Wawan. Wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi masam. Ia langsung menatap tajam Wawan, membuat pengawal itu bingung sendiri. Kenapa Tuan Muda? Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Saya salah apa?" "Oh tidak, Tuan Muda tidak mungkin melihat saya curi-curi pandang dengan adiknya, kan?" Wawan langsung menunduk begitu Al memelototinya. "Kenapa kau melihat Wawan seperti itu?" tanya Rikolas yang tak sengaja melihat putrinya mempelototi pengawalnya. Atensi semua orang pun langsung mengarah ke Al. "Dia terlalu mencolok berdiri di sini. Sudah sana pergi istirahat saja," usir Al. "Iya Tuan Muda, nggak tahu apa ini kesempatan untuk melihat adiknya sampai puas, malah diusir." "Hah? Wawan kan di tempatnya sama seperti biasanya. Apanya yang mencolok? Lagian dia tidak berdiri sendiri. Ada Hans juga. Aneh kamu," ujar Rikolas lalu kembali melihat ke kedua pengawalnya yang ingin diberikan perintah. Al hanya mencibikkan bibirnya lalu menatap tajam istrinya. Kenapa larinya ke aku? Aku salah apa?" "Ayo kita ke kamar," ujar Al kepada Aurora. Pria itu beranjak sendiri lalu pergi, membuat semua orang heran dengan tingkahnya. Ada apa dengannya? Dia bahkan melupakan istrinya, ujar Dewi heran. Setelah beberapa detik kemudian, pria itu terlihat kembali dengan tergesa-gesa. "Sorry sayang, aku melupakanmu." Tak membuang waktu, Al langsung menggendong Aurora.
Mas, Aura bisa jalan sendiri, gak perlu digendong juga. Malu dilihat semua orang. Pekik Aurora menenggelamkan wajahnya di dada sang suami lantaran malu. Udah diam, ujar Al membuat semua orang geleng-geleng kepala.